Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau turut campur pendatang dari seberang? Bukan kemauanku sebenarnya. Kau terlalu bengis terhadap musuh yang sudah tidak berdaya. Kau telah menamparnya sehingga dia menjadi belang. Mengapa kau masih belum puas? Aku akan puas kalau kau tidak mengobatinya kelak. Apa hakmu untuk melarang aku mengobatinya? Lalu, apa hakmu untuk tidak membiarkan aku membuatnya hangus semua? Tanya Mbah penasaran. Kita tidak usah bertengkar dan berdebat. Kembalilah kau ke istanamu. Kalau begitu, biarkan anakmu si Erwin itu ikut denganku. Mendengar ini, Jalubuk tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kami memang hanya manusia setengah, harimau setengah, tetapi kami tidak akan tidur dengan insan yang mestinya sudah mati, tetapi dengan segala kejahatan menentang kematiannya, kata Jalubuk. Ngeri hati Erwin mendengar, sengeri hati Ki Ampuh yang tahu kehebatan bekas gurunya yang telah dihianati itu. Jalubuk, jangan kau menghina aku. Aku masih berbaik hati memberi kau kesempatan pulang ke negerimu. Anakmu Erwin harus kau tinggal. Kau sudah tua bangka, biarkan dia hidup bahagia dengan aku, kata Mbah penasaran. Tiada kebahagiaan di sisi iblis nenek-nenek tak tahu diri. Sebenarnya kau pantas jadi nenekku. Tetapi kau melawan kodrat, kembalilah ke istanamu. Dan Jalubuk melepaskan pegangannya yang tak terlepaskan oleh Komalasari atau Mbah penasaran. Kau kurang ajar, kata Mbah penasaran, lalu dia menghilang. Dendamnya akan dibalaskannya kelak pada kesempatan lain. Dia kelupaan membawa senjatanya yang paling ampuh. Dia akan mencari musuhnya itu. Dia akan bunuh Jalubuk dan dia akan bawa Erwin ke istananya. Erwin, aku akan kembali ke Sumatera, akan menempati pusaraku di kampung. Aku ingin istirahat. Kalau boleh istirahat panjang, jangan kau lakukan lagi perbuatan yang menyebabkan aku terpaksa datang lagi kemari, kata Jalubuk. Aku akan membawa serta Ki Ampuh. Aku juga mau pulang ayah, bersama Indah dan cucu ayah. Tetapi kita harus mendapatkannya dulu. Kalau anakku tidak bersua, maka aku tetap akan bertarung dengan Ki Ampuh, sampai salah satu di antara kami menemui ajal, kata Erwin. Ki Ampuh tidak menanggapi. Dia bisa merasakan kepedihan hati anak muda itu. Anakmu itu dalam keadaan selamat, nak, kata Jalubuk. Apa kata ayah? Bagaimana ayah tahu? Ayah mau menyenangkan hatiku dan hendak mencegah suatu perkelahian karena ayah telah menyukai Ki Ampuh? Bukan, karena akulah yang mengambil anak itu dan aku pula yang menitipkannya pada Datuk Nan Kunyang, kata Jalubuk. Datuk Nan Kunyang? Di kuburan? Ya, di kuburan. Bukankah dia gurumu? Bukankah kuburan sebenarnya tempat tiap insan istirahat setelah melalui jalan hidup yang begitu banyak likunya, mendaki dan menurun, mengharung lembah dan lautan, sehingga banyak orang akhirnya ingin keluar dari kehidupan dunia yang lebih banyak sengsara daripada kebahagiaannya ini. Tetapi ayah, mengapa? Mengapa di kuburan? Karena di sana dia paling aman dari segala gangguan. Kuburan tempat yang mulia dan harus dimuliakan. Kalau sejak bayi dia sudah tahu bagaimana rasanya tidur di kuburan, maka dia tidak akan bisa ditakut-takuti dan dia akan menghadapi kematian kelak dengan penuh ketabahan dan keikhlasan.
Ki Ampuh tercengang mendengar kata-kata Jalubuk. Dia tidak menyangka bahwa ketenangan Jalubuk sejak tadi yang mengajak dia ke Sumatera untuk memperdalam ilmu karena sudah tidak usah memusingkan kepala dengan soal cucunya. Betapa hebat manusia harimau yang satu ini. Semua dipikirkannya dan semua diselesaikannya dengan caranya yang tidak terpikir oleh siapapun. Jalubuk, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Tak usah berterima kasih tikus siluman, tetapi kalau kau merubah dirimu jadi tikus lagi, kutelan kau hidup-hidup, ujar Jalubuk. Ayah, kata Erwin, kita ambil anakku sekarang. Ulurkan tanganmu kepada Ki Ampuh. Bagaimanapun, dia lebih tua daripadamu. Ia telah mengaku kesesatannya adalah karena terlalu banyak orang tersesat di ibu kota ini, di mana banyak orang lupakan hari kelak, hari-hari abadi di akhirat. Di situ banyak yang turut tersesat, kesesatan oleh kerakusan harta maupun oleh kekuasaan, selalu membuat orang sekitar jadi tidak benar. Hanya yang paling beriman jugalah yang tahan menghadapi segala perbuatan dan sifat yang keji. Hanya orang beriman jugalah yang bisa menahan diri daripada terbawa oleh arus kejahatan. Untunglah orang-orang yang beriman itu masih ada, bahkan masih banyak. Tetapi oleh karena yang baik tidak selalu atau tidak berapa kelihatan, bahkan selalu tersembunyi di dalam hati, maka kemaksiatan dan kejahatanlah yang menonjol. Jalubuk, kata Ki Ampuh, mestinya kau ini menjadi dosen di dalam universitas, katakanlah dalam ilmu kemasyarakatan. Kau mengejek aku, Ki Ampuh, kata Jalubuk. Tidak, demi Allah tidak. Bagus, sebutlah nama Allah. Tetapi jangan kau sebut namanya hanya untuk mengelabui orang banyak, Ki Ampuh, sebab kutuk akan menimpa dirimu kelak. Bagaimana dengan Mbah Penasaran? Tanya Ki Ampuh. Kita tinggalkan dia, jangan dilayani. Untuk masa ini, dia bukan tandingan bagimu. Kau belum dapat melawan ilmu hitamnya. Mungkin kelak. Sesudah aku belajar dari kau, Jalubuk? Tidak, setelah kau menuntut lebih banyak dari orang-orang atau makhluk-makhluk yang lebih pandai. Aku, sebagaimana sudah kukatakan, aku ini bukan apa-apa. Kau tetap saja merendahkan diri, padahal kau telah menyelamatkan nyawaku tadi, bekas ditampar si iblis itu. Kau mau melarikan diri, Ki Ampuh? Akan ku kejar kau, kemanapun kau lari. Suara Mbah Penasaran mengancam. Kalau kau berani menyeberang, akan kami hancurkan kau di sana, Mbah Penasaran, kata Jalubuk. Dia pun tertawa. Keesokan harinya, Indah berpisah dengan orang tua dan sahabat-sahabatnya. Dia menurunkan suaminya yang manusia harimau bersama bekas musuhnya Ki Ampuh. Mbah Penasaran coba merintangi, tetapi kekuatan Jalubuk, Datuk Nan Kunyang, Raja Tigor, dan Sultan Tabiang Jurang terlalu besar baginya. Makhluk-makhluk yang setengah manusia dan mayat itu bisa menjelma menjadi orang hidup yang selalu bisa melindungi ketiga orang itu sampai mereka tiba di Tapanuli Selatan. Di sana Ki Ampuh akan memperdalam ilmu, dan di sana pula Erwin akan memulai kembali hidup di desa untuk entah kelak barangkali akan kembali ke Jawa, karena ia berhak kemanapun ia ingin pergi. Tiada hambatan bagi insan atau makhluk berilmu untuk mengembara kemana saja di Nusantara ini. Terima kasih sahabat Lapo Cabia yang telah setia mengikuti cerita manusia harimau dari Sumatera. Semoga
kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari pesan-pesan yang tersirat di dalam cerita ini. Dan jangan lupa, nantikan kelanjutan Manusia Harimau dengan judul Manusia Harimau Merantau Lagi.